Tuhan, ini aku utuslah, jadikanku alat bagimu, melakukan apapun perintahmu. Shalom, sahabat Kabar Baik Indonesia dimanapun berada. Saya Pendeta Susana Kesia, kita akan menyampaikan kabar baik dari firman Tuhan dengan tema 3 masa dalam mengiringi Tuhan. Kita ambil dari Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tema yang tadi saya sebutkan adalah 3 masa dalam mengiringi Tuhan. Yang pertama adalah masa kelimpahan. Di ayat 1 tadi dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku dan aku tidak akan kekurangan. Dan ayat 2, masa di mana kita masa yang dengan segala sesuatu yang sepertinya kita selalu berkecukupan di dalam zona aman kita. Segala sesuatu sepertinya berjalan dengan baik, keluarga baik, anak-anak baik, ekonomi baik, bahkan pekerjaan-pekerjaan kita baik. Dan juga kalau kita menjadi hamba Tuhan, ada pelayanan kita, pelayanan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah masa sukar. Masa sukar mana masa yang sepertinya kita merasa terjebak di dalam situasi yang sangat sulit. Situasi di mana yang kita tidak bisa keluar dari kesakitan kita. Depan tembok, belakang tembok, kanan kiri kita tembok. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana masa-masa yang kita sepertinya mau mengambil langkah aja tidak cukup. Tidak bisa. Jadi tidak dapat berbuat apa-apa dan bahkan ada orang yang merasa ditinggal oleh Tuhan, saking sulitnya masa kesukaran ini. Dan biasanya orang yang sungguh-sungguh mengiringi Tuhan atau ikut Tuhan biasanya akan melewati masa seperti ini. Masa yang serba tidak enak, misalnya pekerjaan tiba-tiba kacau, pelayanan tiba-tiba ada halangan, dan mengalami lembah kekelaman di mana kita terpuruk, di mana kita tidak bisa bangkit lagi. Saudaraku, dan di 1 Korintus kita harus tahu bahwa di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kita hadapi, pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Sehingga kita harus ingat, di Yesaya 40 ayat 31, kita laksana Raja Wali, kita akan terbang tinggi. Itu kita harus ingat di saat kita menghadapi masa yang sukar, masa yang kedua. Bahwa seperti Raja Wali, dia semakin terbang tinggi, dia semakin enjoy menghadapi penerbangan itu ketika badai semakin kuat. Masa yang ketiga yaitu adalah masa kemenangan. Di ayat 5 dan 6 adalah masa di mana kita mendapatkan sesuatu yang sepertinya tiba-tiba jalan keluar datang begitu aja. Kita mendapatkan satu kemenangan, dan ini sebenarnya bukan ujuk-ujuk datang atau bukan tiba-tiba datang, tapi ini bergantung kepada respon kita. Bagaimana respon kita ketika kita mengalami masa sukar di masa yang kedua tadi? Bagaimana karakter kita? Bagaimana sikap kita ketika kita tadi menghadapi masa yang kedua yaitu masa sukar? Nah, itu akan menentukan masuk ke masa 3 yaitu masa kemenangan. Ini respon yang positif ketika kita masuk tadi itu akan menjadi kemenangan. Respon yang negatif kita akan kalah dan mati. Tapi saya ajak saudara semua, sahabat Kabar Baik dimanapun berada, yuk kita ambil sikap atau respon yang positif sehingga kita akan masuk ke masa yang ketiga yaitu masa kemenangan. Yesaya
60 ayat 15 kita akan menjadi kebanggaan dimanapun kita berada. Dan terlebih lagi Zefanya 3 ayat 17, Tuhan Allah ada di antara kita untuk memberikan kemenangan. Jadi intisari dari 3 masa tadi, Mazmur 23 adalah orang yang sungguh-sungguh mengiringi Tuhan akan mengalami hal yang tidak enak. Mungkin akan mengalami lembah kekelaman, tapi ingat, respon kita, yaitu ketika kita memberi respon yang positif, kita akan memasuki masa yang ketiga, yaitu masa kemenangan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih sahabat Kabar Baik, Tuhan memberkati. Nyatakan kebenaran.